Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Babah Fahmi ingin membahas tentang gerbang gaib pada diri setiap manusia. Dan gerbang gaib ini ada di setiap manusia. Bagaimana pembahasan pada video kali ini? Tapi sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat BFC semua klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan upload video setiap hari. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat selamat, serta nikmat panjang umur, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi di Babah Fahmi Channel. Semoga BFC selalu dalam rahmat dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula solawat berangkaikan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Habibullah, Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat dan sungguh sangat kita harapkan di yaumil akhir kelak. Dan semoga sahabat BFC menjadi orang yang selalu dalam berkahnya dan berkumpul dengan Rasulullah kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BFC dimanapun kalian berada, gerbang gaib ini saya bahas karena ada salah satu sahabat kita yang mempertanyakan melalui Instagram saya di babah_fahmi 18. Dia bertanya karena ada yang mengatakan gerbang gaib pada dirinya telah terbuka. Jadi pada dasarnya gerbang gaib itu ada pada setiap diri manusia, dan ada beberapa faktor yang dapat membukanya. Tapi sebelumnya, kenapa setiap manusia ada gerbang gaib? Karena ruh manusia adalah merupakan hal yang gaib. Jadi itulah yang menyebabkan setiap manusia mempunyai gerbang gaibnya sendiri. Dan gerbang gaib dalam diri seseorang akan terbuka disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, karena belajar keilmuan atau olah kebatinan. Karena belajar ini, gerbang gaib seseorang akan terbuka karena ada bimbingan seorang guru. Karena belajar atau berziarah ke makam para wali atau syekh merupakan perjalanan spiritual yang bisa membuat gerbang gaib seseorang terbuka. Jadi berguru atau melakukan perjalanan spiritual adalah salah satu faktor penyebab terbukanya gerbang gaib dalam diri seseorang. Dan faktor kedua penyebab terbukanya gerbang gaib dalam diri seseorang adalah sebab keturunan. Dan di zaman sekarang, di zaman modern seperti ini, sebab keturunan ini sangatlah banyak terjadi dikarenakan anak-anak muda zaman sekarang jarang melakukan atau mau melakukan tirakat spiritual. Dan sebab keturunan ini bermula karena leluhur atau kakek buyut seseorang pernah melakukan perjalanan spiritual atau tirakat spiritual, olah kebatinan, sehingga saat ia meninggal seluruh keilmuannya akan mencari anak cucunya yang merasa cocok untuk keilmuan itu menetap. Zaman sekarang faktor ini sangat banyak terjadi, dan saya merasakan hampir semua sahabat BFC seperti ini mendapat ilmu dari turunan dari kakek buyutnya. Dan selanjutnya adalah faktor ketiga penyebab gerbang gaib dalam diri seseorang terbuka adalah amalan. Faktor yang ketiga ini juga berkaitan dengan faktor yang kedua. Biasanya setelah seseorang mengetahui ia adalah seorang pewaris ilmu leluhur,
maka ia akan mengalami beberapa proses spiritual, sehingga berkat izin Allah dan hidayahnya seseorang tersebut berusaha merubah dirinya ke jalan yang lebih baik, sehingga banyak amalan-amalan yang dilakukannya yang membuat gerbang gaib dalam diri semakin terbuka. Oke sahabat BFC, jadi itu tadi ketiga faktor yang menyebabkan gerbang gaib terbuka dalam diri seseorang. Dan ketika seseorang terbuka gerbang gaibnya, maka ada beberapa ciri-ciri yang menandakan gerbang gaibnya sudah terbuka atau mulai terbuka. Sahabat BFC bisa menilai dirinya masing-masing dengan memperhatikan ciri-ciri berikut ini. Ciri-ciri yang menandakan gerbang gaib telah terbuka adalah: 1. Peka terhadap suasana lingkungan. Kepekaan ini terkadang membuat seseorang ini bisa melihat situasi atau kesempatan atau peluang yang tidak disadari orang lain. 2. Peka terhadap hal gaib, lingkungan yang berenergi positif maupun energi negatif. 3. Seketika kita bisa lebih bijak atau ada perubahan pola pikir dikarenakan adanya wajengan atau nasihat dari sosok pendam yang mendampingi. 4. Mata batin terbuka, mulai dari tahap awal dan mengalami proses pembukaan mata batin secara bertahap dan banyak hal yang dirasakan di fase ini. 5. Bangkitnya tenaga dalam pada diri seseorang. 6. Terbukanya cakra pada diri seseorang yang mengalami gerbang gaibnya telah terbuka. Oke sahabat BFC, jadi itulah beberapa faktor dan ciri-ciri terbukanya gerbang gaib secara sederhana yang dapat kita rasakan. Dan pada dasarnya, jika ingin gerbang gaib dan mata batin Anda lebih peka, maka bersihkanlah hati dan pikiran dari hal-hal yang dapat mengotorinya, sehingga mata batin kita tertutup. Jika orang yang berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik, pasti Allah akan memberkahi dan merahmatinya, karena semua yang kita lakukan atas izin Allah. Dan usaha apapun yang kita lakukan, jika itu berhasil karena izin Allah dan gigihnya kita untuk mencapainya, berkat kesabaran dan keikhlasan kita. Oke sahabat BFC, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, tetaplah berusaha memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah mempunyai salah, tapi orang yang mengakui kesalahannya dan mau berubah lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.